Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ih alladzina yatamassakuna bi sunnatihi ba'dah. Sahibal Fadilah Bapak Kiai Haji Basori Alwi yang kita hormati, Saudara Ketua Umum Yayasan, Ketua LPI, Ketua Lasis, Ketua apa lagi ini yang lain ini? Banyak di sini ini soalnya. Nah, alhamdulillah para bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang cukup banyak hadir. Kami berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu-ibu dalam acara halal bihalal ini. Bersama-sama bertasyakur, tahadduts bin nikmah, nanti sama-sama memaafkan, saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan semua amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ramadan lengkap 30 hari menyertai kita. Kita tahun ini ditunggui Ramadan selama 30 hari. Selama Ramadan ada di tengah-tengah kita, cukup banyak pesan-pesan yang disampaikan Ramadan kepada kita. Banyak inspirasi-inspirasi yang telah disampaikan ibadah Ramadan ini kepada kita. Tapi kadang-kadang kita sendiri gak bisa nangkap. Ketekan Ramadan bolak-balik pancet itu ya. Tapi juga ada sebagian yang terinspirasi dengan Ramadan ini. Bisa menangkap pesan-pesan Ramadan itu dengan bagus. Di antara yang kami anggap pesan-pesan Ramadan yang selama ini kurang dapat ditangkap oleh umat Islam. Kecenderungan ibadah Ramadan itu dari awal sampai akhir itu menurun. Hanya di beberapa tempat saja. Tarawih 10 hari pertama itu bagus, banyak. Tapi pada 10 hari terakhir itu tambah sedikit. Malah ada tarawih pada tanggal 25 sampai tanggal 30 itu tinggal imamnya dan beberapa orang saja. Nah ini saya kemarin di UIN minta cobalah diadakan kajian. Mengapa ibadah Ramadan itu kok ada kecenderungan tambah lama tambah menurun? Tapi kalau di Masjidil Haram sana dan Masjid Nabawi itu ternyata tambah lama tambah penuh masjid itu. Saya alhamdulillah kebetulan pernah puasa awal-awal di 2 masjid itu dan pernah juga puasa-puasa akhir di 2 masjid itu. Ternyata tambah lama tambah penuh. Tapi kalau tadi disebut oleh Bapak Kiai Haji Mas'ud Ali, disabilillah ini berkurang tapi tidak terlalu banyak. Itu ya sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini pasti ada masalah. Apakah kita para mudaris, para mu'alim, para da'i ini
mengajarkan semangat ibadah di bulan Ramadan itu belum tepat? Apakah kemungkinan sebab kedua, kita-kita yang dianggap sebagai panutan, pemimpin, ini tidak mencontohi, tambah sergap ke masjid itu nggak mencontohi. Saya khawatir banyak takmir-takmir itu datang tarawih itu pada saat hari pertama dan hari kelima saja, tapi setelah hari yang akhir itu takmirnya nggak kelihatan. Itu saya khawatir banyak begitu, sehingga tidak ada keteladanan. Nah, ini mungkin saya kemarin ngomong dengan UIN, adakanlah cari itu sebab-sebab apa itu dipelajari. Jadi saya sebutkan bahwa pesan-pesan Ramadan, inspirasi bulan Ramadan pada kita ini ada yang tertangkap dengan baik, tapi juga masih banyak yang kurang ditangkap dengan bagus. Tapi tiap tahun insya Allah ada peningkatan itu, meskipun tidak semua, tapi sudah mulai banyak peningkatan itu. Nah, sebetulnya harapan kita bahwa pesan-pesan Ramadan itu membekali kita untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas kita sesudah Ramadan ini. Itu yang kita harapkan. Kita bangsa Indonesia ini kadang-kadang tidak merasakan nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Tidak semua umat Islam di dunia ini bisa menjalankan semangat Ramadan dengan aman, itu tidak. Berjuta-juta umat Islam di dunia ini menjalankan ibadah Ramadan itu dalam keadaan ketakutan dan kecemasan. Berjuta-juta umat Islam sekarang ini yang menjalankan ibadah Ramadan ini sebagai pengungsi, sebagai tawanan. Karena sampai hari ini pengungsi Islam di dunia ini jumlahnya sekitar 60 juta. 60 juta, gak tanggung-tanggung itu. Jumlah itu lebih banyak daripada pengungsi pada waktu Perang Dunia Kedua. Sebab Perang Dunia Kedua itu sekitar 50 juta kurang. Tapi ini sudah 60 juta pengungsi-pengungsi Muslim. Terutama pengungsi-pengungsi ini berasal dari negara-negara mayoritas Muslim yang sekarang sedang dilanda konflik, dilanda perang saudara, dilanda dengan berbagai macam bentuk kekerasan. Itu. Nah, yang meninggal selama 3 tahun ini di dunia umat Islam itu gara-gara perang saudara ini sekitar 20.000 orang. Sia-sia mereka itu meninggal dalam konflik ini. Dan yang paling banyak konflik yang menimbulkan akibat meninggal maupun memberikan jumlah pengungsi yang besar itu dari 5 negara, yaitu Syria, Irak, Afghanistan, Yaman, kemudian Nigeria atau Sudan Selatan. Ini negara-negara Islam yang oleh PBB dinyatakan sebagai negara paling tidak aman di dunia sekarang ini. Itu negara Islam semua. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka, saudara-saudara kita itu di negara-negara tersebut
pada saat menjalani ibadah puasa. Bagaimana perasaan mereka pada waktu menjemput hari raya Lebaran ini, hari raya Idul Fitri? Tidak mungkin mereka sempat memikirkan pakaian baru atau makanan yang enak-enak. Tidak mati itu saja sudah untung. Nah, disinilah sebetulnya kita semua umat Islam itu prihatin, termasuk yang sekarang kita ini menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, aman, dan melaksanakan hari raya Idul Fitri dalam keadaan gembira. Kita prihatin saudara-saudara kita yang lain. Kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka segera bisa menikmati kehidupan sebagaimana yang kita nikmati. Bagaimana mereka nanti bisa puasa Ramadan yang akan datang dalam keadaan aman seperti kita, dalam keadaan hari raya yang menggembirakan seperti yang kita alami ini. Nah, ini salah satu hal-hal yang bisa kita rasakan. Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi di sebagian besar negara-negara Islam? Mengapa itu terjadi menimpa pada sebagian besar jutaan umat Islam di dunia? Mungkin saja mereka tidak dapat menjalankan sesuatu yang itu menjadi perintah umum di dalam bulan puasa ini, yaitu kesabaran dan kerukunan. Itu tidak bisa dilaksanakan di negara-negara itu. Podo gak sabare, rumongso bener dewe-dewe, akhirnya mereka bermusuhan saling bunuh. Yang ada di negara-negara itu adalah apa yang disebut dengan al-adawata wal baghdha. Hanya rasa bermusuhan dan rasa membenci. Padahal Quran itu kalau membicarakan masalah al-adawah wal baghdha itu selalu dikaitkan dengan program-program setan. Jadi adawah wal baghdha, permusuhan dan saling membenci, itu sebetulnya merupakan salah satu program, salah satu indikasi campur tangannya setan terhadap kehidupan kita. Itu. Nah, di sini sebetulnya kita sendiri berusaha, mudah-mudahan adawah wal baghdha itu tidak menjadi virus yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit umat Islam di Indonesia. Saya sedikit nambahi Pak Ketua Umum Pak Yai Mas'ud Ali, yang dibangun Sabilillah betul tadi itu. Tapi nanti saya khawatir Profesor Ibrahim agak sedikit penasaran, lah kok yang dibangun oleh LPI kok nggak disebut? Padahal itu juga merupakan bagian dari Sabilillah. LPI, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah, itu alhamdulillah sekarang sedang menyelesaikan finishing tentang gedung 2 SMA Sabilillah. Karena gedung pertama yang 12 kelas tidak cukup, sekarang ada gedung 2 yang nanti akan dipisahkan antara kelas siswa dan kelas siswi. Jadi kelas siswa sendiri, kelas siswi sendiri. Masing-masing 12 kelas. Sekarang LPI juga sedang membangun 2 blok ma'had pesantren Sabilillah untuk siswa-siswanya, terutama untuk SMA. 2 blok bangunan yang sekarang sedang dikerjakan ini lantai 4. 2 blok
satu untuk putri, satu untuk putra. Kalau nggak salah anggarannya 10 miliar itu ya. Berapa? 18 miliar. Doakan itu mudah-mudahan gampang. Mudah-mudahan gampang. Kita yakin gampang semua, asal kita sendiri kalau diberi nikmat oleh Allah itu tidak dimungkiri, tidak diungkiri ya. Kadang-kadang kita itu kalau waktu puasa itu ndonga sak karep-karepe sak isa-isane itu. Tapi kadang-kadang pada saat habis puasa doanya ini ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Kita kalau ditanya orang pura-pura tidak mengakui kalau itu pemberian dari Allah. Loh, itu usaha kita, itu usaha panitia, itu usaha pengurus, itu akhirnya saya khawatir kalau kita ini berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan, kemudian kita itu mengingkari dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Ada sebuah cerita ilustrasi Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bercerita begini. Dulu umat sebelummu Bani Israel itu terjadi kasus 3 orang. 3 orang ini yang satu orang itu kulitnya itu apa namanya tuh ya, abros itu, atau kiai-kiai dulu mengatakan pelongko begitu. Kulitnya itu ada hitam putih-putihan gitu bagian pelongko. Lalu ada yang akrak, gundul, rambutnya tidak tumbuh. Lalu yang satu lagi akma, buta. Orang-orang ini berdoa itu bertahun-tahun itu kepada Allah, mudah-mudahan diberi obat untuk mengobati itu tadi, kulitnya yang tidak mulus tadi, rambutnya bisa tumbuh sehingga tambah ganteng, yang ketiga penglihatannya bisa kembali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ini kalau malaikat itu seorang apa siapa itu? Kalau seorang malaikat kok kayak manusia, siapa Pak Dr. Artono? Kalau malaikat siapa? Kalau ayam seekor ya. Kalau manusia seorang, kalau malaikat siapa itu ya? Ya pokoknya ada malaikat yang diutus oleh Allah turun menemui orang ini. Yang mendo-mendo sebagai manusia. Yang ditemui pertama itu yang al-abros tadi itu. Orang yang kulitnya tidak mulus tadi itu. Ditanya, Anda kok selalu sedih, itu yang Anda inginkan sekarang ini apa sebetulnya? Saya itu ingin menemukan obat atau diberi kesembuhan oleh Allah, kulit saya ini menjadi baik, mulus seperti kulitnya teman-teman yang lain. Sehingga kami tidak merasa minder di tengah-tengah teman itu. Akhirnya oleh orang itu, mau saya obati, mau. Nah, akhirnya kalau bahasa kiai disuwuk ini oleh orang ini. Dalam waktu singkat kulit dia itu menjadi bagus. Jadi bagus, tidak lagi belang. Setelah itu ditanya, kalau sudah kulitmu bagus, harta kekayaan yang kamu impikan yang apa? Saya ingin punya unta yang nanti akan saya kembang biakkan sehingga saya menjadi peternak unta. Akhirnya besoknya diberi unta yang bunting. Unta bunting. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama orang ini memang punya unta banyak. Sebab katanya masa kembang biaknya itu lebih cepat daripada yang umum. Nah, pokoknya dia kaya dengan unta-unta ini.
Sudah, ini sudah selesai. Malaikat ini datang kepada yang lain, yang akrak tadi, yang rambutnya pelontos, rambutnya nggak bisa tumbuh. Dia ditanya oleh malaikat sebagaimana menanya yang pertama tadi. Yang kamu inginkan itu apa sebetulnya? Wah, saya ini ingin kepala saya ini tumbuh rambutnya begitu loh, seperti punyaan orang-orang lain. Saya tuh kalau pelontos gundul gilap begini kok merasa ya minder gitu. Ya, mau diobati, mau. Pokoknya diusap entah dengan apa, malaikat itu resepnya nggak tahu kita ya. Dalam waktu cepat kepalanya ini tumbuh rambutnya sehingga rambutnya bagus sekali. Seneng dia. Waktu ditanya, selain rambutnya bagus, kamu ingin apa? Harta yang kamu miliki ingin apa? Saya ingin punya sapi, nanti saya akan mengembangbiakkan sapi itu. Besoknya diberi sapi dia. Sapi juga sapi yang bagus, cepat berkembang biak sapinya. Sehingga dia akhirnya menjadi peternak sapi yang kaya. Ketiga, yang buta. Yang buta ditemui, kamu ingin apa? Ya, yang paling utama saya itu ingin bisa melihat lagi. Saya ingin melihat lagi, ingin bisa berjalan dengan bebas, enak. Mau diobati, mau. Nah, akhirnya juga disuwuk oleh malaikat yang rupa-rupa manusia ini. Enggak tahu Pak Zawawi ini menyerupanya apa menyerupai Pak Zawawi apa menyerupai Pak Mas'ud itu, Allah alam, meyakinkan itu. Mau, akhirnya disuwuk itu matanya seketika bisa melihat. Alhamdulillah segala macam. Sekarang setelah melihat, kamu ingin apa? Harta yang kamu ingini apa? Kambing, ingin kambing dia. Akhirnya besoknya diberi kambing oleh orang ini. Nah, setelah itu mereka beternak sendiri-sendiri dan semua peternakan dari yang unta, sapi, kambing berhasil. Beberapa tahun berikutnya, malaikat yang datang tadi itu, yang datang memberikan penyembuhan kulit, penyembuhan kepala yang botak, menyembuhkan itu datang lagi, tapi dengan bentuk yang lain. Datang sebagai orang yang melarat, yang miskin. Datang pertama kepada yang abros tadi, yang minta unta tadi itu. Dia bilang, saya ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Saya ini sedang dalam perjalanan Ibnu Sabil, butuh biaya. Saya minta satu saja, untamu yang banyak itu, boleh enggak? Jawabnya, unta ini masih saya perlukan, saya masih banyak punya kebutuhan. Tapi dulu dari mana kamu dapat unta itu? Ya dari warisan bapak saya, ibu saya, mbah saya, enggak aku kalau dia itu dapat rezeki nomplok tadi itu enggak aku. Itu warisan ini, sehingga saya kembangkan. Jadi enggak boleh saya minta satu saja dari sekian untamu itu. Tidak, enggak sanggup. Kalau kamu minta sedekah, saya berikan sedekah uang kecil ini ada. Mesti yang ditawarkan itu uang kecil, yang uang gede enggak. Nah, sudah orang ini sambil pergi pamit itu mengatakan, mudah-mudahan engkau dikembalikan seperti dulumu lagi. Nanti pergi, ternyata unta yang sekian banyak itu kena penyakit, mati semua. Bukan hanya untanya, kulitnya balik belang maneh. Tapi mencari pada orang yang itu tadi minta tadi nggak ketemu. Kemudian mendatangi yang kedua, yang pelontos tadi itu, yang kepalanya tidak ada rambutnya. Itu
sudah kaya dengan sapi-sapinya itu. Sama dengan yang pertama, orang yang datang, malaikat yang datang yang pura-pura jadi orang miskin ini bilang, Pak, saya ini orang miskin, bepergian di tengah jalan nggak punya sangu, Pak. Saya boleh nggak minta satu saja sapi sampean ini, satu saja sapinya, saya jual untuk biaya saya. Loh, kok enak banget itu, minta satu sapi. Sapi ini hasil usaha saya, sukses karena usaha. Saya menjadi pengusaha yang berhasil. Kamu kok enak-enakan minta-minta gini, nggak bisa. Gitu. Ya, tawarannya lagi, ternyata tawarannya juga uang kecil lagi. Nah, nggak tahu besar mana dengan yang pertama. Sudah akhirnya orang ini, malaikat ini pergi. Sambil pergi itu mengatakan, karena kamu kufur pada nikmat Allah, semoga engkau kembali semula. Akhirnya rambutnya rontok sak naliko itu, dan akhirnya sapi-sapinya beberapa waktu habis semua. Lah, tinggal yang ketiga, yang buta tadi itu didatangi sama dengan yang satu dua, mendo-mendo sebagai orang yang miskin, sambat ada kesulitan biaya perjalanan dan dia miskin. Lah, ini yang bagus ini, yang ketiga ini. Pak, sampean butuh berapa kambing? Sampean butuh berapa kambing? Itu kambing saya semua itu. Dulu saya nggak punya kambing seekor pun. Cerita dia dulu buta, dia segala macam, mohon kepada Tuhan. Mungkin kalau sekarang mungkin ya iktikaf itu habis untuk mohon saja barangkali itu ya. Ini sekarang jadi ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahan Allah. Sekarang ngambil cukup sampean, ambil berapa kambing? Ternyata yang diambil cuma satu, kambingnya itu cuma satu. Terima kasih, saya yang mendatangi Anda sekian tahun yang lalu. Mudah-mudahan rezekimu dijaga oleh Allah dan berkembang. Hilang dia sudah nggak ada. Loh, ini sebuah ilustrasi bahwa orang itu kalau sedang kepepet itu biasanya ndongonya itu sregep itu. Malam ndongo, sholat tahajud juga dikerjakan, doa-doa yang segala macam, hizib apa saja dikumpulkan, minta agar supaya apa yang menjadi kemauannya itu dengan mudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang itu dikabulkan, apa yang menjadi kesulitannya dikabulkan oleh Allah, kerap kali lupa dengan yang memberikan itu. Mengaku bahwa keberhasilannya, kesuksesannya itu seakan-akan itu adalah hasil dari kemampuan dan keahliannya sendiri. Orang banyak yang ingin kaya tapi setelah kaya malah lupa pada Tuhan, dianggap itu adalah. Ini tambahan sedikit. Saya kemarin itu ngomong-ngomong dengan Kepala KUA di Singosari. Saya tanya saja, Pak Kepala KUA, apa benar sekarang ini banyak ibu-ibu itu yang menuntut cerai bapak-bapak? Istri banyak yang menuntut cerai suami. Oh iya Pak, Singosari ini di Kabupaten Malang nomor 3 katanya. Nomor 1 itu Dampit, yang nomor 2 itu Singosari. Saya tanya, yang banyak masalah apa yang menyebabkan gugat cerai ini? Masalah, ya katanya tidak ada kecocokan, tapi yang mesti itu masalah ekonomi. Yang banyak dari kalangan apa? PNS, dan terutama guru-guru yang sudah dapat sertifikat. Biyen ndonga kepengin dadi guru sing bayarane akeh. Bojone dodol bakso masih lebih banyak penghasilannya dibanding dengan dia.
tenang-tenang saja. Setelah sekarang ada tunjangan sertifikasi, penghasilannya lebih banyak daripada suami. Itu katanya hasil sertifikasi. Lupa bahwa itu sebetulnya adalah diberi oleh Allah supaya dia tenang. Ya sama dengan yang gundul, sama dengan yang tadi itu. Sama itu. Ini merupakan satu peringatan dari Allah kepada kita. Kita selalu memohon kepada Allah keberhasilan. Dan kita memohon keberhasilan itu kita peroleh dengan mudah. Kalau Allah itu memberikan kemudahan pada kita itu minta apapun kita akan diberi. Termasuk gundul menjadi rambutnya indah. Termasuk belang menjadi kulitnya mulus. Termasuk buta menjadi, itu bisa terjadi kapan saja. Kasus-kasus ini bisa terjadi. Nah, oleh karena itulah bapak-bapak ini saya lihat ini banyak tokoh-tokoh ini. Pak Ibrahim, meskipun sekarang LPI kita itu sudah tidak pernah kesulitan bangun apapun yang diinginkan, itu bukan karena kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecakapan kita. Itu tidak lepas dari doa-doa yang kita panjatkan. Mungkin juga orang-orang yang tidak menjadi pengurus LPI ikut berdoa. Di antara mereka ada yang dikabulkan oleh Allah. Sekarang seperti sekolah kita kalau dulu itu melarat, sekarang itu insya Allah tidak menjadi sekolah yang melarat lagi. Ini jangan lupa supaya ditambah terus. Demikian juga kita sabilillah ini. Sabilillah ini kadang-kadang kami sendiri itu takut. Punya kerentak langsung diucapkan, langsung diumumkan, langsung diwujudkan. Kubah ini pada waktu itu nggak sampai seminggu gagasan itu muncul di antara kita. Pak Yai Mas'ud di mimbar menyampaikan akan mengadakan rehab kubah. Biayanya hampir 1 miliar. Biaya kubah itu. Karena lagi-lagi jamaah sudah moyoi. Kubah isabilillah harus gak pantas. Nah, dihitung berapa bulan itu rencananya? 8 bulan apa? Bapak? 7 bulan. 7 bulan itu dimulai dari tidak punya uang sama sekali. Belum 7 bulan, kubah sudah selesai, uang sudah tinggal bayar. Tidak punya utang sepeser pun. Apa enggak hebat begitu? Itu mungkin doanya Pak Yai Mas'ud dikabulkan oleh Allah, karena kalau malam tahajudnya sampai ambal pindu itu barangkali itu. Mungkin Pak Agus diwiritannya panjang sehingga dikabulkan oleh Allah. Allah yang memberikan pada kita. Allah yang memberikan pada kita. Kita itu ngaku-ngaku saja, itu hasil usaha kita. Boleh ngaku-ngaku boleh, tapi asal tidak menganggap itu semata-mata karena hasil kita. Pak Zawawi ini 6 tahun yang lalu dibeli blok grant oleh Kementerian Agama untuk wakaf, dipakai membangun ruang VIP di rumah sakit di Noyo. 6 ruangnya. Belum sampai 6-7 tahun mestinya harus mengembalikan, 6 tahun sudah dapat badi banyak ini. Akhirnya dipakai untuk membangun tambahan lagi ruang VIP. Itu ternyata juga belum waktunya sudah berkembang koyok sapi dan unta tadi itu. Akhirnya Pak Zawawi bingung. Akhirnya apa? Pak, dipakai untuk apa ini ya? Dipakai untuk saingan seperti minimarket yang ada itu loh. Itu membuat minimarket Al-Khaybar, karena ini dari wakaf Al-Khaybar. Belum 1 tahun sudah kebanyakan uang lagi, buat lagi minimarket yang lain. Insya Allah nanti kerjasama dengan Sabilillah juga akan membuat minimarket yang lain Pak Zawi. Apa Pak Zawawi yang luar biasa? Ya bolehlah Pak Zawi tekun boleh. Tapi yang memberikan kemudahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya bisa berkembang begini, gimana? Jangan diaku sendiri. Oh itu kan hasil kami.
Kami karena manajemen kami bagus sehingga berhasil. Manajemen boleh bagus. Tapi andai kata Allah tidak mengabulkan harapan dan doa kita, dimanage dengan apapun, tetap tidak berhasil. Nah, ini hal-hal yang banyak sekali. Ini Pak Profesor Ibrahim Bafadol ini sekarang nggak pernah mikir membangun itu dari mana uangnya itu nggak pernah, ya entah pokoknya mah cukup saja itu. Nah kemarin masih tanya kepada Pak Isam, ada Pak Isam ini ya? Pak Isam, uangnya masih ada? Masih Pak. Utang-utangnya kepada kontraktor sudah dibayar? Sudah katanya. Ada tambahan uang lagi? Ada, jadi itu saya terus itu aja. Akhirnya ini belum rampung sudah punya pikiran yang lain. Tapi Pak Isom itu bukan karena penjenengan ngirit atau memanage keuangan terlalu bagus. Dungane dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk doa-doa yang kita panjatkan pada Allah bulan Ramadan ini. Nah, ini menjadikan satu pelajaran. Pesan-pesan Ramadan yang perlu kita tangkap itu baik untuk keluarga maupun untuk lembaga maupun untuk bangsa, asal mau begitu, insya Allah jalan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau kita lalu setelah berhasil tidak mengakui kemurahan Allah, doa-doa yang kita berikan dikabulkan oleh Allah, wah nanti kalau Tuhan tidak berkenan, rambutnya rontok maneh, kulitnya belang maneh, hati-hati loh Pak Ibrahim. Sebab banyak juga sekolah yang asalnya maju terkenal kemudian akhirnya kolab. Mungkin pada waktu maju itu ada rasa kebanggaan dalam hatinya, itu lupa kepada peran Allah di dalam hal ini. Ma intakum yanfatu wa ma intallahi baq. Yang habis itu kan uang kita, tapi kalau uang Tuhan kan gak akan habis itu. Nah, ini kita jadikan satu budaya, tradisi di dalam mengembangkan apa yang harus kita kembangkan itu. Saya kira kok sudah itu saja, nggak banyak-banyak loh ini. Iya, itu saja. Saya hanya mengingatkan saja. Mengingatkan, saya jadi ingat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang 3 orang tadi itu bisa terjadi kepada kita semua. Dalam ukuran kecil bisa rumah tangga, dalam ukuran agak besar bisa itu lembaga-lembaga, dalam ukuran besar bisa juga itu negara yang menentukan. Nah, ini bisa terjadi. Saya khawatir negara-negara Islam yang sekarang sedang konflik menjadi negara-negara yang paling tidak aman di dunia itu juga ada perasaan-perasaan semacam itu. Karena minyak, karena segala macam seakan-akan itu yang mendatangkan kemakmuran dan keamanan. Yang mendatangkan kemakmuran dan keamanan itu adalah Allah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Itu. Nah, di sini. Sekarang kalau khaufnya merata di mana-mana, ju'nya merasa di mana-mana, itu karena ada yang tidak beres hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang itu kan yang dijadikan andalan orang itu kan bukan lagi ingat pada Tuhan sebagai pemberi keselamatan itu, tapi kadang-kadang pada teknologi, pada ekonomi. Itu hampir sama dengan dulu waktu Nabi Nuh itu kena banjir bandang yang menenggelamkan segala-galanya. Nabi Nuh itu mengajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, anakku ikutlah naik perahuku ini. Tapi anaknya ini terlalu rasionalis, dia nggak mau. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', saya akan naik ke gunung yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Gunung yang lebih dipercaya,
bukan Tuhan. Dia menganggap gunung bisa menyelamatkan dia dari banjir yang melanda dunia itu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya anaknya Nabi Nuh tenggelam. Karena gunungnya juga ikut tenggelam sama sekali. Sekarang banjir di dunia ini bukan banjir air, banjir budaya yang dinamakan arus globalisasi. Arus globalisasi melanda berbagai macam kehidupan. Ada seorang profesor mantan rektor dari Azhar University, Syarif Umar, mengatakan al-aulamah, kata dia, globalisasi itu zahiruhan nikmah tapi wabatinuhal azab. Lahirnya seakan-akan memberi nikmat, tapi dalamnya sebetulnya adalah banyak membawa siksa. Dalam keadaan banjir globalisasi ini, orang menganggap bahwa yang bisa memberikan sesuatu keselamatan hidup mereka adalah teknologi dan ekonomi. Itu yang sama dengan jawabannya anaknya Nabi Nuh. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Padahal la asimal yauma min amrillah illa marrahim. Tidak ada yang bisa selamat dari bencana ini selain yang mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya itu saja. Orang tua itu kalau sudah ngomong lebih setengah jam itu sudah ngos-ngosan itu. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.